Jadi polisi menemukan 9 kepala manusia dan 240 tulang yang disimpan dalam kotak pendingin. Halo dulur-dulur semua, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kasus yang pada waktu itu mungkin booming dan menyebabkan kekhawatiran jagat media sosial terutama Twitter. Karena judulnya ini dari pembunuhan kalian adalah Twitter Killer, karena dia Karahito Shiraishi ini sangat mahir sekali dalam membujuk korbannya. Kita akan membahasnya satu persatu seperti biasa, dan yang pertama kita akan berkenalan dulu dengan Takahiro Shiraishi. Sebenarnya siapakah Takahiro Shiraishi? Backgroundnya dia ini seperti apa sehingga dia membujuk rayu para korbannya untuk melakukan bunuh diri? Itu seakan-akan seperti sales sebuah produk ya lur ya. Oke, lanjutkan. Takahiro Shiraishi ini lahir pada 9 Oktober 1990 lur di Zaima di Jepang. Dia itu terjerat kasus sejak tahun 2017 lur. Jadi dari salah satu tetangga apartemen dari Karahito Shiraishi ini menggambarkan bahwa pria berusia 27 tahun itu sebagai pria yang ceria, baik hati, dan sopan. Ini hati-hati nih. Yang ceria, baik hati, dan sopan belum tentu dia berotak baik. Kadang otaknya sudah seperti psikopat. Psikopat ya, bacanya psikopat. Seseorang lainnya itu mengenal Shiraishi saat masih muda itu mengatakan bahwa Shiraishi ini anak yang pendiam, terus yang bisa bersosialisasi dengan tetangga secara baik. Dia itu tidak dicurigai sebagai anak-anak yang kurang pergaulan ataupun anak-anak yang kurang baik di mata tetangga ataupun lingkungan-lingkungan di sekolahnya lur pada waktu masih muda. Tapi di balik semua kebaikan tersebut itu kehidupan pribadi dari Shiraishi bergerak keluar jalur yang lebih gelap dari Batman, The Dark Knight. Oke, lebih gelap dari kegelapan, yaitu dia menjadi mutilator. Mutilator itu bahasa saya sendiri ya, maksudnya dia memutilasi tubuh korbannya secara keji. Teman-teman dari Shiraishi itu mengatakan atau menceritakan kisah dari Shiraishi pada waktu saat dia bermain masa kecilnya itu pernah pada waktu itu ada permainan semacam mencekik. Permainan mencekik ini dari dia kecil saja sudah permainannya sangat berbau dengan psikopat, dan dimana dia dan teman-teman lainnya itu akan saling mencekik sehingga salah satu dari mereka itu pingsan, dan itu katanya permainan hanya untuk bersenang-senang, permainan para psikopat. Oke, itu masa kecilnya. Kita beralih ke masa SMA-nya. Jadi setelah lulus SMA, Karahito Shiraishi ini terjun ke dalam dunia esek-esek di Kabukicho, distrik esek-esek terbesar di Tokyo, di Jepang pada waktu itu ya. Nah, tugasnya dari Karahito Shiraishi ini adalah memikat wanita muda untuk bekerja di klub-klub di Kabukicho itu ya lur, distriknya. Nah, cara dia untuk merekrut wanita-wanita muda untuk masuk ke dalam klub-klub malam itu ya menggunakan media sosial Twitter, platformnya media sosial Twitter. Nah, jadi sejak dia bekerja di anggota perekrutan tersebut, dia itu memiliki bakat untuk memikat wanita muda, dan dia juga suka berbicara dengan manis untuk melakukan penawaran-penawaran dalam merekrut wanita-wanita muda tersebut lur. Nah, ini menjadi bekal Karahito Shiraishi dalam melancarkan aksinya. Tetapi pada sekitar tahun 2017 ini dia ini menganggur lur. Jadi sudah tidak kerja di dunia esek-esek lagi. Nah, ini menganggurnya inilah penyebab dari semua kejadian pemutilasian korban yang dilakukan oleh Karahito Shiraishi melalui aplikasi Twitter yang sudah dijalankannya sejak ia bekerja setelah lulus SMA lur. Jadi Karahito Shiraishi ini mengadaptasi teknik yang digunakan pada waktu dia bekerja untuk merekrut wanita-wanita muda itu lur. Dia terapkan untuk memancing korban yang akan bunuh diri, karena di Jepang itu katanya hal lumrah, hal biasa. Kita berlanjut ke awal mula. Jadi korbannya ini bagaimana bertemunya dengan Karahito Shiraishi, bagaimana dia bertemu dengan lewat Twitter atau media sosialnya, dan modusnya ini apa sebenarnya, pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh Karahito Shiraishi. Takahiro Shiraishi ini memiliki spesifikasi khusus bagi para korbannya. Dia mau membunuh tapi spesifikasinya sudah ada, dan dia memilih sosok korban sesuai dengan
istilahnya keinginannya atau spesifikasinya itu melalui Twitter. Jadi Shiraishi ini mengincar korbannya yang tanpa depresi dan menginginkan bunuh diri pada waktu itu. Nah, hal tersebut itu nampak dari unggahan terakhir salah satu korban yang pernah dicari oleh pihak kepolisian. Nah, ini salah satu cuitannya itu bunyinya seperti ini, cuitan dari salah satu korban. Jadi hashtagnya cari bunuh diri. Bunyinya, aku ingin mati tapi takut kalau sendiri. Kalau ada yang mau mati bersama, tolong DM aku. Aku berusia 23 tahun dari Tokyo. Kalau bisa, aku akan lebih senang kalau kamu membawa kendaraan pribadi. Itu tulis salah satu korban pada cuitannya di Twitter. Pada waktu itu, melihat hal yang tersebut, ini kan Shiraishi kan otaknya langsung psikopatnya, jiwanya bergejolak lur. Jadi dia langsung mendatangilah alamat dari si korban dan dia melancarkan aksinya dengan mendekati korban pada waktu itu. Jadi melalui pengawas CCTV, korban ini sempat terlihat bersama Shiraishi berjalan bersama dan pada waktu itu sudah tidak ditemukan lagi. Jadi sudah sebulan menghilang bersama Shiraishi ini. Jadi dari korbannya ini terpikat karena apa lur? Jadi salah satu caranya dari Takahiro Shiraishi ini adalah mengembangkan obsesi untuk bunuh diri dari suatu korban. Karena tadi dengan cuitannya yang sangat jelas oleh korban, dia menginginkan bunuh diri tetapi tidak mau sendirian. Nah, ini dimanfaatkan oleh Takahiro Shiraishi lur. Jadi hal ini tuh katanya tidak asing di Jepang yang memiliki tingkat bunuh diri tertinggi ke-6 di dunia. Ketertarikan dari Takahiro Shiraishi ini pada bunuh diri yang membuat para korbannya dengan sengaja ditarik ke orbit yang mematikan tersebut lur. Jadi seakan-akan memanfaatkan kesempatan emas dalam suatu hal tersebut. Jadi modusnya ya tetap Takahiro Shiraishi ini menawarkan korbannya yang depresi tadi di Twitter untuk membantu mereka dengan keinginan bunuh diri. Tadi kan korbannya seakan-akan sudah pengen bunuh diri tetapi tidak ada temannya. Nah, karena itu Shiraishi ini menawarkan jasa lah lur untuk menemani korban bunuh diri. Nah, pada akhirnya Twitter lah yang membantu menyebabkan kejahatan Shiraishi ini sampai 9 pembunuhan terjadi selama 3 bulan dari Agustus hingga Oktober 2017. 8 korban ini adalah wanita berusia 15 hingga 26 tahun lur, dan satu-satunya pria itu adalah kenalan atau istilahnya pacar dari salah satu wanita yang hilang. Jadi satu-satunya korban pria ini dibunuh oleh Shiraishi karena pada waktu itu pacar dari korbannya ini sudah mengetahui perilaku dari Shiraishi yang memutilasi pacar korban. Karena tidak terima, akhirnya Shiraishi mengundang pacar korban yang laki-laki ini ke apartemennya. Tetapi setelah di apartemen ya tetap saja akhirnya dibunuhlah pacar korban ini loh. Semua pembunuhan yang dilakukan oleh Takahiro Shiraishi ini dilakukan dan direncanakan dengan baik lur. Dan modusnya dari operandinya itu menjadikan salah satu pembunuhan paling keji yang pernah ada dalam sejarah kejahatan. Karena memang dimutilasi lur. Dan salah satu yang juga menyebabkan ini paling kejam karena dia ini menyamar sebagai guru bunuh diri yang terampil membantu orang untuk mengakhiri hidup mereka. Nah, di sisi lain juga dia menampilkan dirinya sebagai pria sedih yang ingin ditemani atas kesengsaraannya. Jadi ini seakan-akan dia mencari orang lain yang sama nasibnya dengan dia dan dapat membuat perjanjian bunuh diri bersama. Itu semacam latar belakang dari perencanaan Takahiro Shiraishi. Istilahnya kalau dalam bahasa kita ya klop lah, sama-sama ingin bunuh diri. Kadang kan orang sudah berniat untuk melakukan sesuatu tetapi ada saja halangannya ya lur. Jadi ada saja cara dari Shiraishi ini lur untuk memastikan para korbannya agar tidak mundur di menit-menit terakhir untuk melakukan bunuh diri. Jadi dia itu mengatur pertemuan mereka itu di stasiun kereta dekat rumah. Nah, mereka sebelum bepergian ini sudah mengatur jadwalnya dari Shiraishi sebelum masuk ke apartemennya dari Shiraishi. Setelah masuk ke apartemen, jadi Shiraishi ini memberi korban alkohol, jadi mereka mabuk di situ, obat penenang, dan dimasukkan juga di dalamnya pil tidur yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Parahnya lagi, jadi Shiraishi ini memperkosa para korban-korbannya sebelum dilakukan mutilasi. Jadi Shiraishi dengan 9 korbannya ini pertama kali membunuh adalah seorang wanita berusia 21 tahun. Nah, korban berikutnya itu pacarnya dari Shiraishi yang sudah diceritakan saya di atas ya. Kenapa dia sampai memutilasi para korban? Jadi dia ini sebenarnya takut lur, takut kejahatannya tersebut terungkap.
Nah, dia ini membuang daging dan organ dalam dari korbannya ini seperti sampah. Jadi seperti Shiraishi ini membuang sampah, tetapi menjaga tulang-tulang dari korban agar tetap disimpannya karena takut akan tertangkap, karena jejak-jejaknya pasti akan ketahuan kalau itu tulang manusia. Nah, pada waktu saat ditangkap, itu pernyataan dari Shiraishi mengatakan bahwa korbannya ini sudah menyetujui aksi yang dilakukannya, Lur. Jadi atas sama-sama setuju dan atas kemauan dari korbannya sendiri. Dan terkait mutilasi yang dilakukan oleh Shiraishi ini adalah upaya untuk menghilangkan bukti-bukti dari para korban. Bagaimana dia ditangkap? Itu ada seorang saudara laki-laki dari seorang korban wanita yang hilang. Itu mulai menyelidiki kasus dari menghilangnya sepupunya itu, Lur. Jadi dia saudara laki-lakinya ini curiga pada waktu dia melihat Twitter dari saudara perempuannya ini menemukan pesan-pesan bersama dengan pembunuh Shiraishi. Nah, jadi pada waktu itu pembunuh Shiraishi atau pembunuh berantai ini telah membangun pengikut yang cukup besar, Lur. Jadi pada waktu itu mungkin kalau tidak tertangkap, korbannya akan semakin bertambah karena tingkat depresi di negara tersebut cukup tinggi. Jadi setidaknya ada 2 akun yang digunakan oleh Shiraishi pada waktu itu. Yang disebutkan itu sudah diterjemahkan ya. Yang pertama itu saya ingin meninggal, dan yang kedua itu adalah seorang profesional bunuh diri. Itu adalah akun-akun dari Shiraishi. Bagaimana caranya untuk menangkap Shiraishi? Jadi kerjasama antara saudara laki-laki dari korban dan salah satu perempuan itu menjebak Shiraishi pada waktu itu. Saudara laki-laki dari korban ini itu menghubungi Shiraishi di Twitternya, dan ada salah satu juga yang bekerja sama, itu seorang perempuan, itu terlihat sudah akrab dengan Shiraishi di akunnya, di akun Twitternya, dan dengan akun itulah mereka menjebak Shiraishi. Jadi sebuah pertemuan telah diatur, tetapi tanpa sepengetahuan Shiraishi, dan di situ sudah ada polisi lengkap dengan semua personilnya. Akhirnya ketika Shiraishi ini kan tidak tahu bahwa itu jebakan, dia pun tertangkap pada waktu itu, Lur. Dia tidak melawan sama sekali, jadi dia cuma menyerahkan diri. Semenjak itulah polisi melakukan penggeledahan di apartemen dari Shiraishi ini. Jadi polisi menemukan 9 kepala manusia dan 240 tulang yang disimpan dalam kotak pendingin di apartemen dari Shiraishi ini. Apartemennya ini katanya kecil, Lur. Hanya seluas 13,5 meter persegi, dan itu penangkapannya pada perayaan Halloween tahun 2017. Apartemennya ini terletak di kota Zama, itu 90 menit dari pusat kota di Tokyo, dan dijuluki media Jepang apartemen dari Shiraishi ini sebagai rumah kengerian, atau rumah, istilahnya rumahnya ini angker kalau di Indonesia ya. Padahal kalau di Indonesia dikatakan angker ini kan serem hantu. Nah, seperti itulah cerita dari Shiraishi ini ditangkap dengan dijebak ya oleh saudara laki-laki dari salah satu perempuan korban yang menghilang. Sebenarnya ini ada yang aneh mengenai kasus ini, dan yang menarik dari kasus ini adalah pada saat Takahiro Shiraishi ini akan dihukum meninggal pada waktu itu. Jadi kasusnya ini berjalan sangat lama dari 2017, dan vonisnya itu 2020 akhir dia dihukum mati. Itu ada pernyataan dari Takahiro Shiraishi yang cukup menurut saya cukup bisa dikatakan gentleman, ataupun bisa dikatakan sangat menyeramkan, Lur. Jadi sebelum kita membahas ke situ, itu ada argumen dari pengacaranya Shiraishi bahwa seharusnya Shiraishi ini menerima hukuman penjara, bukan hukuman mati. Karena alasannya adalah para korban yang kebanyakan perempuan ini berusia antara 15 sampai 26 tahun. Itu kan pernyataan dari Shiraishi pada waktu membunuh bahwa korbannya juga menyetujui untuk pembunuhan tersebut, Lur. Jadi atas sama-sama dasar sudah setuju dengan hal tersebut. Itulah yang menjadi dasar pengacaranya dari Shiraishi ini untuk menentukan bahwa Shiraishi ini patutnya dipenjara saja, tidak usah sampai dihukum mati, karena juga korbannya menyetujui untuk melakukan bunuh diri. Itu penguatan dari pengacaranya. Namun pada waktu itu hakim ini tetap memvonis hukuman mati untuk Shiraishi. Jadi hakim ini menyatakan bahwa kejadian pembunuhan dari 9 orang tersebut adalah kejadian yang sangat menyedihkan. Hakimnya ini mengatakan bahwa tak satu pun dari 9 korban itu yang setuju untuk dibunuh. Hal tersebut itu persetujuan diam-diam, alias ya
hanya bohongan belaka. Nah, ini yang menurut saya unik. Jadi selama persidangan itu Shiraishi meminta maaf kepada beberapa keluarga yang berduka dan sambil mengambil sikap meskipun tidak menatap wajah dari keluarga-keluarga tersebut. Jadi dia mengakui kesalahannya istilahnya ya. Jadi pada waktu hakim memvonis hukuman mati kepada Shiraishi, Shiraishi ini tidak merasakan dia akan melakukan pembelaan atau melakukan semacam gerasi kepada penegak hukum. Dia hanya terima hukuman tersebut, Lur. Jadi dia menerimanya dengan lapang dada, bahkan pengacaranya kan tadi membela mengenai dia seharusnya tidak dihukum mati, tetapi dihukum penjara saja. Tetapi dia tetap menyatakan akan menerima apapun vonis hukuman yang dijatuhi oleh hakim. Jadi dalam wawancara media juga menjelang putusan yang dilakukan oleh hakim, Shiraishi ini mengeluhkan bahwa proses hukumnya itu terlalu lama dan dia akan senang hati akan menerima hukuman mati pada waktu itu karena dia merasa keluarganya akan sedih dan akan merasa malu ketika kasusnya ini berlarut-larut lama, Lur. Nah, seperti itu. Tetapi kan sekarang dia sudah dihukum vonis hukuman mati. Jadi semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi di suatu negara manapun. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.